warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Hidayatul Insani selaku moderator dari kelompok 3. Kelompok saya akan menjelaskan materi mengenai pola asuh orang tua. Adapun nama anggota kelompok saya yang pertama ada Adinda Sefa Saimaina, Arya Jessica Belinda, Ayu Soleha, Vita Hidayatul Insani, Muhammad Dimas Ferry, Regita Lediana, dan juga Serli Restalina. Video ini kami buat untuk memenuhi sebagian tugas filosofi pendidikan dengan dosen pengampu Miss Reviesta Ratu Andeha, SPD, MPD. Untuk materi pertama, saya akan membahas mengenai pengertian pola asuh. Pengertian pola asuh. Pola asuh merupakan seperangkat pola perilaku yang diterapkan oleh orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan membesarkan anak-anaknya. Pola asuh ini merupakan suatu proses interaksi yang berkesinambungan antara orang tua dan juga anak, yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian anak, baik dari segi fisik, emosional, sosial, finansial, maupun intelektual. Pola asuh ini diberikan sejak anak masih bayi hingga anak itu tumbuh menjadi dewasa. Orang tua sebagai lingkungan terdekat anak ini memiliki peran penting sebagai guru pertama bagi anak dalam mempelajari berbagai hal, baik menyangkut pendidikan akademik maupun kehidupan secara umum. Setiap orang tua ini memiliki cara atau gaya pengasuhan yang berbeda-beda dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya, sesuai dengan latar belakang budaya, kepribadian, dan juga pengalaman masing-masing orang tua. Dengan menerapkan pola asuh yang baik, penuh kasih sayang, serta memberikan bimbingan dan arahan yang positif kepada anak, maka anak akan dapat mengembangkan konsep diri yang positif dalam dirinya. Sehingga konsep diri yang positif ini akan membantu anak untuk tumbuh menjadi individu yang lebih percaya diri, mandiri, dan memiliki kepribadian yang matang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Macam-macam pola asuh ada 3. Yang pertama ada pola asuh otoriter, dan yang kedua ada pola asuh permisif, dan yang ketiga ada pola asuh demokratis. Nah, pola asuh otoriter ini adalah pola asuh yang ditandai dengan kontrol yang ketat dan standar perilaku yang mutlak yang harus dipatuhi. Orang tua biasanya itu lebih cenderung menggunakan ancaman dan jarang memberikan pujian atau suatu penghargaan. Nah, akibatnya itu anak lebih cenderung kurang percaya diri, penakut, dan mungkin melanggar norma-norma. Nah, di sisi lain, pola asuh permisif itu lebih cenderung memberikan pengawasan yang longgar dan memberi anak kesempatan untuk bertindak tanpa banyak bimbingan. Nah, hal ini dapat menyebabkan anak menjadi impulsif, tidak patuh, dan kurang nyaman diri. Sementara itu, untuk pola asuh demokratis, yaitu menekankan pada kepentingan anak dengan pendekatan yang rasional. Nah, orang tua itu memberikan batasan dengan cara edukatif dan disiplin, tanpa mengandalkan hukuman fisik, dan ini juga dapat membantu anak menjadi lebih sangat mandiri, lalu percaya diri, dan mampu berinteraksi terhadap sosial dengan lebih baik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Faktor-faktor pola asuh. Yang pertama, kepribadian orang tua. Setiap orang tua memiliki kepribadian yang berbeda dan tentunya sangat mempengaruhi pola asuh anak. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Orang tua muda yang memiliki anak-anak cenderung belajar dari orang-orang di sekitarnya yang sudah memiliki pengalaman. Baik atau buruk pendapat yang dia dengar akan dia pertimbangkan untuk dipraktekkan ke anak-anaknya. Yang ketiga, persamaan dengan pola asuh yang diterima orang tua. Orang tua bisa mempraktekkan hal-hal yang pernah dia dengar dan dirasakan dari orang tuanya sendiri. Orang tua yang sering dikritik juga akan membuat dia gampang mengkritik anaknya sendiri ketika dia mencoba melakukan sesuatu yang baru. Yang keempat, pendidikan orang tua. Orang tua yang memiliki banyak informasi tentang parenting melalui buku, seminar, dan lain-lain akan lebih terbuka untuk mencoba pola asuh yang baru di luar didikan orang tuanya. Yang kelima, agama atau keyakinan. Orang tua akan mengajarkan si kecil berdasarkan apa yang dia tahu benar, misalkan berbuat baik, sopan, dan toleransi. Yang keenam, status sosial ekonomi.
Orang tua dengan status ekonomi sosial yang tinggi biasanya lebih memberikan kebebasan kepada si kecil untuk eksplor atau mencoba hal-hal yang lebih bagus. Sementara orang tua dengan status ekonomi yang lebih rendah lebih mengajarkan anak kerja keras. Jenis pola asuh. Baumriet dalam McCoppy dan Martin mengidentifikasi 3 jenis pola asuh yang berbeda secara kuantitatif pada otoritas orang tua, yaitu authoritarian parenting, authoritative parenting, dan permissive parenting. Kemudian McCoppy dan Martin mentransformasikan 3 jenis pola asuh tersebut dengan menggolongkan keluarga berdasarkan tingkat tuntutan orang tua, yaitu kontrol, suspensif, dan tuntutan kematangan, sehingga gaya orang tua ketika berinteraksi dengan anaknya merupakan dimensi pola asuh yang penting. Radin dalam Wahab menjelaskan 6 kemungkinan cara yang dilakukan orang tua dalam mempengaruhi anak. Yang pertama adalah pemodelan perilaku atau modeling of behavior. Yang kedua, memberikan ganjaran dan hukuman atau giving rewards and punishment. Yang ketiga, perintah langsung atau direct interaction. Yang keempat, menyatakan peraturan-peraturan atau starting rules. Yang kelima, nalar atau rationing. Dan yang keenam adalah menyediakan fasilitas atau bahan-bahan dan adegan, yaitu providing material and setting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pola asuh orang tua dan implikasinya terhadap pembentukan karakter anak. Pembentukan karakter anak ini sendiri cenderung dipengaruhi oleh bentuknya pola asuh orang tua yang berada di rumah. Hal ini disebabkan karena orang tualah yang menjaga dan membimbing anaknya sejak anak lahir sampai dengan dewasa. Pemilihan pola asuh anak juga hendaknya disesuaikan dengan setiap karakter anak, karena di mana setiap anak tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda. Selain itu, dalam pendidikan karakter anak juga dapat dipengaruhi melalui lingkungan main, seperti teman mainnya. Sehingga penanaman karakter anak juga harus dilakukan sejak anak usia dini supaya karakter tersebut dapat mengakar kuat pada diri anak hingga dewasa. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya, pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku anak dan remaja. Dalam masa remaja terjadi banyak perubahan dalam diri seseorang, yaitu perubahan fisik, psikis, dan sosial. Maka seringkali remaja mengalami kegaduhan dalam dirinya dan melakukan kenakalan remaja. Peran dan pola asuh yang tepat dari orang tua bagi remaja memiliki pengaruh dalam mengurangi kenakalan remaja. Begitu juga sebaliknya, peran dan pola asuh yang kurang tepat dapat mendukung seseorang untuk melakukan kenakalan remaja. Sehingga, pola asuh orang tua dapat mempengaruhi perilaku anak dan remaja, tetapi faktor lingkungan juga memiliki pengaruh bagi perilaku anak dan remaja. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah kelompok kami sampaikan adalah pola asuh merupakan proses yang penting dalam perkembangan anak, baik dari segi fisik, emosional, sosial, finansial, maupun intelektual. Ada 3 macam pola asuh umum yang dikenal, yaitu otoriter, permisif, dan demokratis. Pola asuh otoriter cenderung menekankan ketaatan tanpa ruang bagi diskusi, sementara pola asuh permisif memberikan kebebasan tanpa pengawasan yang cukup, dan pola asuh demokratis mengembangkan penjelasan, diskusi, dan penalaran dengan tujuan membentuk kepribadian yang rasional dan mandiri pada anak. Faktor-faktor seperti kepribadian orang tua, pola asuh yang diterima, agama atau keyakinan, pengaruh lingkungan, pendidikan orang tua, dan status sosial ekonomi dapat mempengaruhi pola asuh anak. Pola asuh yang tepat dapat membantu membentuk karakter yang positif bagi anak. Sementara pola asuh yang kurang tepat dapat berdampak negatif terhadap perilaku anak dan remaja. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.